Sore hari tanggal 4 Mei 2018, suasana di kantor polisi sektor Genteng Kota Surabaya terasa cukup tenang. Di luar gerimis tipis turun perlahan membuat ritme kehidupan kota seolah melambat. Jam dinding baru saja menunjuk pukul 14.30 ketika pintu ruang piket mendadak terbuka lebar. Seorang pria muda dengan pakaian buruh bangunan masih berlumur debu semen berlari masuk. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal, kedua tangannya bertumpu pada lutut sambil berusaha berbicara. Pak polisi, ada kasus kejahatan, ukapnya dengan suara gemetar. Petugas piket Aibtu Bambang Santoso langsung berdiri tegak. Dengan suara tenang yang menenangkan si pelapor. Tenang dulu, ada apa, coba jelaskan pelan-pelan. Pria muda itu memperkenalkan dirinya sebagai Andi Prasetyo, buruh bangunan dari proyek dekat situ. Dengan suara masih bergetar ia menceritakan bahwa ketika beristirahat siang ia mampir ke sebuah salon kecil milik Ibu Siti Nurhayati di Jalan Semarang Gang dalam Surabaya. Saat sampai, pintu lipat besi salon hanya tertutup setengah, tidak terkunci. Andi memanggil beberapa kali tapi tak ada jawaban. Karena penasaran ia mendorong pintu dan duduk menunggu. Namun dari ruangan dalam matanya tak sengaja menangkap pemandangan yang membuat darahnya membeku. Ya Tuhan, saya melihat Bu Siti, dia sudah tidak bernyawa, kata Andi terisak. Tubuhnya tergeletak di lantai, lehernya ada bekas jeratan. Ruangan juga berantakan. Ruangan piket mendadak hening tegang seperti senar gitar ditarik kencang. Aibtu Bambang tahu ini bukan laporan main-main. Ia segera menenangkan Andi lalu menggunakan handi talki untuk melaporkan keadaan darurat ke Kepolisian Sektor Genteng dan Polrestabes Surabaya. Tak sampai 5 menit tim reaksi cepat sudah meluncur ke lokasi sebuah salon sederhana bernama Salon City yang berada jauh di dalam gang. Begitu tiba, pemandangan di dalam ruangan benar-benar sesuai dengan keterangan Andi. Melihat tingkat keseriusan kasus ini, lokasi segera dipasangi garis polisi dijaga ketat dan laporan diteruskan ke Direktorat Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya. Beberapa saat kemudian tim forensik serta unit kriminalitas khusus hadir di lokasi. Komandan yang memimpin langsung penyelidikan adalah AKBP Rahmat Hidayat, seorang penyidik senior yang dikenal teliti dan tegas. Saat melangkah masuk, ia tak kuasa menyembunyikan rasa pilu. Korban adalah Siti Nurhayati, 32 tahun, seorang ibu tunggal yang dikenal ramah dan bekerja keras untuk membesarkan seorang anak kecil. Salon monggil yang biasanya menjadi tempat penghidupan dua ibu anak itu kini berubah menjadi lokasi kejahatan yang mensekam. Perabotan berserakan lasi-lasi terbuka jelas menunjukkan tanda pembobolan. Dengan suara tegas, AKBP Rahmat memberi perintah lakukan olah TKP. Setiap detail harus dicatat. Di bawah komando Kompol Agus Setiawan, tim forensik mulai bekerja. Dengan pakaian pelindung putih mereka memotret, merekam video, membuat sketsa posisi barang-barang dan menandai semua temuan penting. Laporan awal ruangan sudah banyak berubah, pelaku kemungkinan berusaha menghapus jejak, ujar Kompol Agus. Tim forensik menyisir setiap sudut mencari sidik jari, jejak kaki atau benda asing yang bisa menjadi petunjuk. Sementara itu, dokter forensik di lokasi menemukan adanya luka lebam di tubuh korban, tanda jelas bahwa ia berusaha melawan dengan sangat keras sebelum akhirnya terjatuh. Kesimpulan awal, korban telah menjadi sasaran tindak kekerasan yang berujung pada kematian akibat jeratan di leher. Tak jauh dari tubuh korban ditemukan seutas tali plastik berwarna hijau sekitar 60 cm dengan beberapa helai rambut menempel. Benda itu segera disimpan sebagai barang bukti utama. Di luar salon, warga sekitar mulai berkerumun. Namun tak seorang pun bisa memberikan keterangan yang berarti. Mereka hanya ingat salon Bu Siti menutup sekitar pukul 21:00 malam sebelumnya dan tak ada suara mencurigakan terdengar dari dalam. Jenazah korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo untuk dilakukan autopsi resmi. Hasilnya diperkirakan akan keluar dalam beberapa jam ke depan. Namun satu hal sudah pasti, ini bukan kejahatan biasa. Polisi menyadari mereka sedang berhadapan dengan kasus besar yang bisa menggungkang kota. Laporan autopsi kematian akibat jeratan kuat di leher, pendarahan subkutan, luka memar di tangan dan bahu, tanda perlawanan keras. Tim sepakat korban mengalami kekerasan ekstrem sebelum meninggal. Tim forensik kembali ke TKP menyisir ulang. Barang-barang berantakan, sidik jari minim, kemungkinan pelaku memakai sarung tangan. Tali plastik hijau dengan rambut menempel diamankan sebagai bukti utama, dikirim ke laboratorium kriminal untuk analisis serat dan DNA. Beberapa saksi diperiksa. Kartini, pemilik warung kopi, melihat korban terakhir pukul 20.30 membeli minuman, setelah itu masuk ke salon. Lampu padam sekitar pukul 9. Rizky, tetangga sebelah, tidak mendengar kegaduhan apapun, menjelaskan gang selalu sepi di malam hari. Informasi dari saksi masih terbatas. Kasus diberi sandi 318S.
Analisis awal motif ganda perampokan jelas terlihat kekerasan ekstrem menunjukkan pelaku brutal kemungkinan mengenal korban karena berani masuk ke salon di Gang Sepi. Tim dibagi unit pertama menyelidiki keluarga teman pelanggan, unit kedua mencari rekaman CCTV area sekitar, unit forensik menunggu hasil laboratorium. Riwayat korban Siti Nurhayati 32 tahun, ibu tunggal dengan anak perempuan 7 tahun, suami sudah lama bercerai karena masalah ekonomi. Tetangga menyebut korban jarang keluar malam, hidup sederhana, ramah, tidak punya musuh. Beberapa pelanggan tetap menguatkan citra baik korban sehingga motif pribadi atau dendam sulit dibuktikan. Hari berikutnya laporan laboratorium rambut pada tali plastik berhasil diambil sampel DNA. Petugas menyebut ini sebagai bukti emas. Sidik jari memang nihil tapi DNA menjadi kunci. Sampel dimasukkan ke basis data kriminal nasional untuk dikokohkan. Jika pelaku pernah tercatat identitas segera muncul, jika tidak penyelidikan bisa berlangsung lama. Tim penyidik mulai menandai papan penyelidikan dengan foto korban, barang bukti jam kejadian serta daftar orang terdekat. Nama-nama mulai dimasukkan, mantan suami pelanggan tetap kenalan baru. Semua laki-laki yang punya hubungan dengan korban akan diperiksa. Ketegangan meningkat. Setiap petugas sadar waktu adalah faktor penting. Pelaku masih bebas, kemungkinan besar akan mengulang perbuatannya. DNA menjadi satu-satunya harapan untuk memecahkan kebuntuan awal. Setelah hasil laboratorium mengonfirmasi adanya sampel DNA dari rambut yang menempel pada tali plastik, penyelidikan diarahkan untuk menyaring semua orang yang pernah memiliki hubungan dekat dengan Siti Nurhayati. Mantan suami dalam sorotan. Orang pertama yang diperiksa adalah Hendra Wijaya, 35 tahun, mantan suami korban. Perceraian mereka terjadi 3 tahun lalu, alasan utama karena tekanan ekonomi. Setelah menikah lagi, Hendra diketahui mengalami masalah keuangan akibat gagal usaha. Dari ponsel korban, polisi menemukan sejumlah pesan singkat dari Hendra. Sebagian meminta bantuan uang dalam jumlah kecil, sebagian bernada kesal ketika ditolak. Di ruang pemeriksaan, Hendra tampak gelisah. "Saya sudah lama tidak ada hubungan dengan dia," ungkapnya. "Kalau sesekali saya minta bantuan itu karena dia ibu dari anak saya. Tapi saya tidak pernah berniat menyakitinya." Hendra mengklaim pada malam kejadian ia berada di rumah bersama istri barunya. Keterangan ini diperkuat oleh sang istri meskipun sifatnya masih dianggap subjektif. Polisi tetap mengambil sampel DNA Hendra untuk dibandingkan dengan bukti dari TKP. Beberapa hari kemudian hasil laboratorium menunjukkan DNA Hendra tidak kokoh. Dengan demikian ia resmi dikeluarkan dari daftar tersangka utama. Pelanggan tetap yang mencurigakan perhatian penyidik kemudian beralih kepada Joko Susanto, 40 tahun, pemilik toko material bangunan yang sering menjadi pelanggan salon korban. Menurut pengakuan beberapa teman dekat korban, Joko kerap menunjukkan perhatian berlebihan, memberi hadiah kecil dan beberapa kali mencoba mengajak korban makan malam. Sekitar seminggu sebelum kejadian, Siti menolak ajakannya secara tegas. Penolakan itu membuat Joko marah dan mengeluarkan kata-kata bernada ancaman. Ketika dipanggil, Joko berusaha tenang. "Saya hanya menganggap dia teman," katanya. Namun setelah ditunjukkan bukti transfer uang dan pesan singkat bernuansa rawan, ia akhirnya mengakui memang menyukai korban. Namun alibi Joko pada malam kejadian cukup kuat. Ia berada di sebuah rumah makan bersama rekan bisnis hingga larut malam dan keterangan itu terbukti benar. DNA Joko juga diperiksa, hasilnya negatif. Daftar yang panjang nama-nama lain terus bermunculan. Ada pelanggan yang baru dikenalnya, tetangga pria yang sesekali mampir, bahkan beberapa kenalan dari media sosial. Setiap nama dicatat, dipanggil, diambil sampel DNA dan diverifikasi alibinya. Hingga akhir bulan pertama lebih dari 40 sampel DNA telah diperiksa. Hasilnya nihil, tidak satupun kokoh dengan DNA dari TKP. Tekanan semakin berat di ruang rapat, suasana menjadi tegang. Anggota tim penyidik mulai merasa buntu. Mereka memiliki bukti biologis yang sangat kuat namun tidak menemukan pemiliknya. AKBP Rahmat menepuk meja pelan. "Ini bukan kegagalan. Kita sudah mempersempit lingkaran. Jika bukan orang dekat, kemungkinan besar pelaku orang luar yang sengaja memilih target akak. Kita harus membuka kemungkinan baru." Tim pun sepakat memperluas pencarian. Tidak hanya orang-orang terdekat korban tapi juga pekerja musiman, pendatang atau individu tanpa catatan tetap di Surabaya. Langkah ini menandai babak baru dalam penyelidikan dari lingkaran pribadi korban ke arah yang lebih luas dan tak terduga. Pemeriksaan terhadap lingkaran terdekat korban tidak membuahkan hasil. Mantan suami sudah dieliminasi, pelanggan tetap dengan riwayat mencurigakan pun terbukti memiliki alibi. Lebih dari 40 sampel DNA diperiksa, semua hasilnya negatif. Tekanan waktu-waktu terus berjalan, 1 minggu berubah menjadi 2 minggu, kemudian sebulan penuh. Media lokal mulai menyoroti kasus ini. Judul-judul berita menanyakan siapa pembunuh Siti atau polisi belum temukan tersangka.
Tekanan dari publik semakin berat. AKBP Rahmat Hidayat merasakan beban besar. Setiap hari ia membuka kembali berkas perkara, menempel foto-foto barang bukti di papan analisis, berharap ada detail yang terlewat. Namun semakin diteliti semakin jelas bahwa pelaku sangat berhati-hati. Rapat malam, sebuah rapat darurat digelar di kantor Polrestabes. Hadir semua penyidik inti termasuk Kompol Agus Setiawan dan tim forensik. Kompol Agus melaporkan jejak fisik sangat minim. Tidak ada sidik jari jelas, tidak ada rekaman CCTV yang menangkap gerakan pelaku. Satu-satunya pegangan kita hanya DNA di tali plastik. Rahmat menunduk sejenak lalu berbicara tegas. Kita harus siap dengan kemungkinan terburuk. Pelaku mungkin orang asing, bukan dari lingkungan sekitar, tidak tercatat di database kriminal. Ruangan menjadi sunyi. Hipotesis ini berarti penyelidikan akan jauh lebih sulit, seperti mencari jarum dalam jerami. Suara dari forensik hari itu juga laporan lanjutan dari laboratorium datang. Serat pada tali plastik mengindikasikan bahan murah yang sering dipakai untuk keperluan konstruksi bangunan atau ikatan barang di pasar. Analisis ini tidak mengarah pada individu tertentu, namun memberikan petunjuk kecil pelaku mungkin seseorang yang bekerja di sektor kasar atau terbiasa memakai alat-alat sederhana. Rahmat menuliskan kata kunci besar di papan putih: pekerja bangunan, buruh kasar. Itu menjadi arah investigasi baru. Kekecewaan keluarga, sementara itu keluarga korban semakin kehilangan harapan. Anak perempuan kecil korban kini tinggal bersama kakek nenek di Lamongan. Mereka datang ke kantor polisi menanyakan perkembangan. Kapan kalian bisa menemukan pelakunya, tanya sang ayah korban dengan suara parau. Rahmat hanya bisa menjawab dengan hati-hati, kami berjanji Pak. Kami tidak akan berhenti. Proses ini memang panjang tapi kami tidak menyerah. Kebuntuan yang membakar semangat, meski hasil masih nihil. Kebuntuan justru membuat tim penyidik semakin bertekad. Rahmat menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh menjadi arsip dingin. DNA sudah dimasukkan ke sistem nasional, tinggal menunggu jika suatu saat ada kekokohan dari kasus lain. Namun ia juga menyadari pelaku bisa saja berulang kali melakukan tindakan serupa. Dan ketika itu terjadi, jejak baru pasti akan muncul. 6 bulan setelah kasus Surabaya, berkas Sandi 318S belum menemukan tersangka. DNA pelaku tersimpan di database tetapi tidak kokoh dengan siapapun. Oktober 2018, tragedi baru muncul di Sidoarjo. Korban bernama Dewi Lestari, 28 tahun, penjahit yang tinggal sendiri di rumah kontrakan. Kondisi korban sama jeratan di leher, luka memar kamar berantakan, uang hilang. Polres Sidoarjo melakukan olah TKP, menemukan gelas kakak di meja dengan sidik jari samar. Barang bukti segera diamankan. Kapolres menyatakan pola kejahatan identik dengan kasus Surabaya. Informasi dikirim ke Polrestabes Surabaya. AKBP Rahmat Hidayat menegaskan kedua kasus berhubungan. Hasil laboratorium mengkonfirmasi sidik jari di gelas kokok dengan Arif Kurniawan, 36 tahun, buruh bangunan asal Jombang, memiliki catatan kriminal pencurian dan penganiayaan. Data ini membuat penyidik yakin pelaku ganda sudah ditemukan. Tim gabungan Surabaya Sidoarjo melacak keberadaan Arif. Intelijen menyebut ia sering berpindah kos pekerja. Lokasi terakhir rumah kontrakan di Krian. Pagi hari operasi dilakukan, pintu didobrak, Arif ditangkap saat tidur tanpa perlawanan. Diinterogasi, Arif membantah mengenal korban Dewi. Namun bukti sidik jari di gelas menjatuhkan posisinya. Polisi mengambil sampel DNA Arif dan membandingkan dengan DNA tali plastik dari kasus Surabaya. 2 hari penuh menunggu penyidik hidup dalam tekanan. Foto Siti Nurhayati dan Dewi Lestari dipajang berdampingan, nama Arif Kurniawan ditulis besar sebagai tersangka. Hari ketiga hasil resmi keluar, DNA Arif kokoh 100% dengan DNA dari TKP Surabaya. Tidak ada ruang untuk penyangkalan. Identitas pelaku yang selama 6 bulan menghilang akhirnya terungkap. Setelah hasil laboratorium memastikan DNA Arif Kurniawan identik dengan bukti dari kasus Surabaya, proses pemeriksaan resmi dimulai. Ruang interogasi Polres Sidoarjo dijaga ketat. Arif duduk dengan wajah tegang, tangannya diborgol. Di hadapannya AKBP Rahmat Hidayat bersama tim penyidik menatap tajam. Pertanyaan pertama dilontarkan, apakah kamu berada di Surabaya pada awal Mei 2018? Arif berusaha mengelak, saya tidak ingat. Saya kerja bangunan pindah-pindah, kadang di Gresik, kadang di Mojokerto. Rahmat menaruh map hasil DNA di meja. Tidak perlu berpura-pura, DNA tidak bisa berbohong. Rambut yang menempel di tali plastik di Surabaya kokoh dengan DNA milikmu. Arif terdiam, wajahnya memukat. Ia menunduk mengusap kening dengan tangan gemetar. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya ia membuka suara, saya memang ada di Surabaya waktu itu. Saya lihat salon kecil sepi. Saya masuk, awalnya hanya berniat cari uang. Kronologi dari mulut pelaku, Arif mengakui sejak lama memperhatikan salon milik Siti Nurhayati. Ia tahu korban sering sendirian malam hari.
Pada 3 Mei malam setelah minum-minum ia membawa tali plastik dari lokasi kerja. Ia berpura-pura menjadi pelanggan yang ingin potong rambut. Ketika korban lengah ia langsung menyerang. Korban berteriak dan melawan tapi Arif menekan kuat menyeret ke lantai lalu mencekik dengan tali. Setelah korban tidak bergerak, ia mengambil uang sekitar 3 juta rupiah dari laci kemudian kabur meninggalkan lokasi. Rahmat mencatat setiap detail dengan ekspresi dingin. Mengapa kau lakukan lagi di Sidoarjo? Arif menunduk lebih dalam. Uang habis. Saya butuh lagi. Saya pikir tidak akan ketahuan. Tapi ternyata sekarang saya terjebak. Dampak di ruang rapat pengakuan Arif dibakakan dalam rapat gabungan Surabaya Sidoarjo. Semua penyidik mendengar dengan wajah serius. Kasus yang selama 6 bulan buntu akhirnya menemukan jawaban. Nama Siti Nurhayati kini memiliki keadilan yang ditunggu keluarga. Rahmat menegaskan dengan pengakuan ini dengan bukti DNA dan sidik jari tidak ada alasan hukum untuk membebaskan Arif. Ia akan dijerat pasal berlapis pembunuhan, perampokan dan tindak kekerasan berat. Reaksi keluarga kabar tertangkapnya pelaku sampai ke keluarga korban di Lamongan. Orang tua Siti menangis lega meski rasa kehilangan tidak akan pernah terganti. Anak kecil korban hanya bisa bertanya polos apakah ibu sekarang tenang di surga. Pertanyaan itu membuat semua petugas yang mendengar merasa teriris. Babak baru peradilan, proses hukum segera disiapkan. Jaksa penuntut umum meminta berkas perkara dilengkapi secepatnya. Arif dipindahkan ke tahanan Mapolda Jawa Timur untuk keamanan. Di luar media memberitakan penangkapan besar ini dengan judul Menkolok Bayangan Gelap Surabaya terungkap. Rahmat berdiri di depan para wartawan menyampaikan pernyataan singkat. Kasus ini membuktikan tidak ada kejahatan yang sempurna. Bukti ilmiah akan selalu menemukan jalan. Setelah berkas perkara lengkap, Arif Kurniawan resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Pasal yang dikenakan pembunuhan berencana, perampokan dengan kekerasan dan pengulangan tindak pidana. Ancaman hukumannya maksimal. Ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya dipenuhi wartawan dan masyarakat. Di kursi terdakwa Arif duduk dengan kepala tertunduk, wajah pucat, tangan terikat borgol. Di sisi lain keluarga korban hadir. Ayah dan ibu Siti Nurhayati duduk dengan tatapan tajam ke arah terdakwa sementara anak kecil korban ditinggal bersama kerabat karena dianggap terlalu berat menyaksikan. Jaksa penuntut umum membuka sidang dengan membacakan dakwaan. Suara lantang memenuhi ruangan. Terdakwa Arif Kurniawan pada tanggal 3 Mei 2018 dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban Siti Nurhayati serta mengambil harta benda milik korban dan 6 bulan kemudian mengulangi perbuatannya di Sidoarjo dengan korban Dewi Lestari. Semua yang hadir terdiam. Dakwaan berlapis dibacakan satu persatu menegaskan bahwa pelaku adalah residivis yang tidak jera. Pembelaan awal hakim memberi kesempatan terdakwa menanggapi. Arif dengan suara lirih berkata, "Saya menyesal. Saya hanya butuh uang. Saya tidak berniat membunuh tapi keadaan memaksa." Keluarga korban langsung bereaksi menolak alasan itu. Bagi mereka tidak ada kata penyesalan yang bisa mengembalikan kehidupan dua perempuan muda yang menjadi korban. Saksi-saksi jaksa menghadirkan saksi ahli forensik yang menjelaskan hasil autopsi, luka jeratan dan bukti DNA. Penjelasan ilmiah memperkuat bahwa pelaku tak bisa menghindar. Tim forensik juga menunjukkan foto tali plastik gelas dengan sidik jari serta hasil laboratorium. Selain itu, saksi tetangga dari Sidoarjo bersaksi melihat Arif masuk ke rumah kontrakan korban Dewi pada malam kejadian. Kesaksian ini membuat pembelaan terdakwa semakin lemah. Tekanan publik sedang mendapat perhatian luas. Media menyiarkan secara langsung melalui berita daring. Judul-judul berita sidang kasus Salon Surabaya dimulai atau Arif Kurniawan hadapi hukuman berat. Warga Surabaya menuntut hukuman setimpal. Banyak yang menulis komentar di media sosial bahwa pelaku tidak layak diberi keringanan. Keyakinan hakim setelah sidang perdana, majelis hakim memutuskan sidang lanjutan akan digelar seminggu kemudian dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan. Ketua majelis hakim menutup persidangan dengan kalimat tegas, "Perkara ini serius. Semua bukti akan kami pertimbangkan secara cermat. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya." Di luar gedung AKBP, Rahmat Hidayat memberikan pernyataan singkat kepada wartawan, "Kami sudah menyerahkan semua bukti dan keterangan. Kini saatnya pengadilan memberi keadilan bagi para korban." Suasana pasca sidang keluarga korban meninggalkan pengadilan dengan perasaan campur aduk. Ada lega karena proses hukum berjalan, ada juga luka mendalam yang tidak bisa sembuh. Sang ayah berkata lirik kepada wartawan, "Kami hanya ingin keadilan. Kami ingin semua orang tahu kejahatan seperti ini tidak boleh terulang." Arif dibawa kembali ke tahanan. Wajahnya tetap pucat, tatapannya kosong. Ia tahu jalan menuju kebebasan sudah tertutup rapat. Sidang kedua menghadirkan saksi ahli forensik dari RS Dr. Suetomo. Hasil autopsi menunjukkan luka jeratan identik pada Siti Nurhayati dan Dewi Lestari. Tekanan kuat dengan tali plastik, luka memar di tangan dan bahu akibat perlawanan.
DNA pelaku ditemukan di tubuh korban Surabaya kekokokan 100% dengan DNA terdakwa. Saksi mata dari Sidoarjo Slamet, Riyadi menyatakan melihat terdakwa masuk ke rumah korban pada malam kejadian. Jarak 5 meter lampu teras menyala, wajah terlihat jelas identik dengan Arif Kurniawan. Barang bukti yang diajukan tali plastik hijau dari Surabaya, gelas kakak dengan sidik jari dari Sidoarjo, pakaian korban dengan berkah darah. Semua dipresentasikan di depan majelis hakim. Psikolog kriminal menjelaskan pola pelaku residivis kejahatan pertama dianggap berhasil mendorong pengulangan sifat agresif dan motivasi keuntungan sifat menjadikan terdakwa berbahaya. Kuasa hukum terdakwa mengajukan alasan tekanan ekonomi, namun jaksa menolak dengan tegas. Alasan ekonomi tidak dapat membenarkan penghilangan nyawa, terlebih terdakwa mengulang tindakannya. Keluarga korban menangis saat foto TKP ditampilkan. Beberapa pengunjung sidang menutup mata. Arif hanya menunduk bibirnya tergigit, wajah pucat. Majelis hakim menyatakan keterangan saksi menjadi bahan pertimbangan penting. Sidang berikutnya akan mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum. Di luar gedung, warga membawa spanduk bertuliskan keadilan untuk Siti dan Dewi. Teriakan massa menuntut hukuman berat. Arif digiring keluar ruang sidang dengan pengawalan ketat, wajah tetap tertunduk tanpa sepatah kata. Sidang ketiga digelar dengan agenda pembacaan tuntutan. Ruang pengadilan negeri Surabaya kembali penuh sesak. Terdakwa Arif Kurniawan duduk dengan wajah pucat, tangannya terikat borgol, tatapan kosong ke arah meja hijau. Suasana tegang. Jaksa penuntut umum membuka berkas setebal hampir 100 halaman. Ia membaca dengan suara tegas setiap kata menggema di ruangan. Seluruh pasal yang disangkakan dijabarkan secara rinci. Pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan, pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, serta pemberatan karena pelaku merupakan residivis. Jaksa menegaskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dua tindak pidana pembunuhan yang identik di Surabaya dan Sidoarjo dengan modus sama, yaitu menyerang korban perempuan yang tinggal sendiri, mencekik menggunakan tali, kemudian mengambil harta benda korban. Uraian tindakan perbuatan pertama dilakukan pada 3 Mei 2018 terhadap korban Siti Nurhayati. Terdakwa memasuki salon berpura-pura sebagai pelanggan, kemudian menyerang dan mencekik korban hingga meninggal. Setelah itu terdakwa mengambil uang tunai 3 juta rupiah dan melarikan diri. 6 bulan kemudian terdakwa kembali melakukan aksi di Sidoarjo terhadap korban Dewi Lestari dengan pola identik. Korban sendirian di rumah kontrakan, tali plastik digunakan untuk mencekik, kemudian pelaku mengambil uang simpanan. Bukti tak terbantahkan. Jaksa membacakan daftar barang bukti tali plastik hijau dengan rambut korban, gelas kakak dengan sidik jari terdakwa, hasil autopsi, laporan laboratorium, DNA serta kesaksian saksi mata. Semua bukti saling menguatkan dan menutup celah pembelaan. Jaksa menyatakan fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa tidak sekadar melakukan pencurian. Tindakannya direncanakan, dilakukan dengan kekerasan brutal dan diulang dalam waktu singkat. Terdakwa adalah ancaman nyata bagi masyarakat. Tuntutan hukuman. Setelah membacakan seluruh pertimbangan, jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan akhir hukuman mati sebagai bentuk keadilan bagi para korban dan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa. Ruang sidang bergemuruh. Keluarga korban meneteskan air mata lega, sebagian pengunjung bertepuk tangan spontan meski hakim segera menenangkan. Reaksi terdakwa Arif Kurniawan mendengar tuntutan itu dengan wajah hancur. Ia menunduk bibirnya, bergetar matanya berkakak-kakak. Namun ia tetap tidak berukap, hanya menghela napas panjang saat jalan keluar sudah tertutup. Kuasa hukumnya meminta waktu untuk menyiapkan pledoi atau nota pembelian. Majelis hakim mengabulkan sidang ditunda 1 minggu untuk agenda pembelaan terdakwa. Keluarga korban ayah Siti Nurhayati yang hadir di ruang sidang berkata lirih, "Kami tidak meminta lebih. Kami hanya ingin keadilan. Nyawa anak kami tidak bisa kembali, tapi keadilan ini memberi ketenangan." Keluarga Dewi Lestari juga menyatakan hal serupa. Mereka menganggap tuntutan mati adalah hukuman yang layak bagi pelaku yang menghilangkan nyawa 2 perempuan muda dengan kejam. Penutup hari itu, majelis hakim menutup sidang dengan kalimat, "Perkara ini akan terus dilanjutkan minggu depan dengan pembelaan terdakwa." Semua pihak diminta menyiapkan argumen terakhir. Di luar gedung ratusan warga menunggu, banyak membawa poster dan spanduk mendukung tuntutan jaksa. Media memberitakan secara luas menulis judul besar, "Jaksa tuntut hukuman mati untuk Arif Kurniawan." Hari itu menjadi titik balik penting. Setelah berbulan-bulan penuh ketidakpastian jalannya hukum, akhirnya mengarah pada keadilan yang dinanti. Sidang berikutnya digelar seminggu setelah tuntutan hukuman mati dari jaksa penuntut umum. Agenda utama adalah pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa Arif Kurniawan dan tim kuasa hukumnya.
Ruang sidang kembali dipenuhi publik, semua menunggu apakah ada argumen yang bisa meringankan. Pembelaan kuasa hukum berdiri membuka berkas tipis berisi nota pembelaan. Ia menyampaikan bahwa kliennya melakukan perbuatan dalam tekanan ekonomi, tidak memiliki pekerjaan tetap, hidup berpindah-pindah. Disebutkan bahwa Arif tidak pernah merencanakan pembunuhan, hanya ingin mengambil uang namun panik ketika korban berteriak sehingga terjadi kekerasan. Yang Mulia terdakwa menyesali perbuatannya. Ia sadar tindakannya salah. Kami mohon agar majelis hakim mempertimbangkan faktor ekonomi, latar belakang keluarga miskin dan kesempatan untuk rehabilitasi, ungkap kuasa hukum dengan nada penuh permohonan. Ia juga menambahkan bahwa hukuman mati bukan satu-satunya jalan. Hukuman penjara seumur hidup dianggap cukup untuk memberi efek jerat tanpa menghilangkan hak hidup. Suara terdakwa setelah kuasa hukum selesai, hakim memberi kesempatan terdakwa berbicara langsung. Arif berdiri dengan tubuh gemetar. Saya menyesal Yang Mulia, saya khilaf. Saya minta maaf kepada keluarga almarhumah Siti dan Dewi. Saya hanya butuh uang, saya tidak berpikir panjang. Tolong beri saya kesempatan memperbaiki diri. Air matanya jatuh namun wajah keluarga korban tetap dingin. Bagi mereka penyesalan tidak akan mengembalikan nyawa anak-anak mereka. Tanggapan jaksa langsung menanggapi pledoi. Alasan ekonomi tidak bisa membenarkan pembunuhan. Fakta menunjukkan terdakwa melakukan perbuatan dua kali dengan pola yang sama. Itu bukti kuat bahwa bukan sekadar khilaf melainkan kecenderungan berulang. Penyesalan yang muncul sekarang hanyalah karena bukti tak terbantahkan. Jaksa menegaskan kembali bahwa tuntutan mati tetap layak. Dua nyawa hilang, keluarga hancur, masyarakat resah. Tuntutan kami bukan untuk balas dendam melainkan demi keadilan dan perlindungan masyarakat. Reaksi majelis hakim mendengarkan dengan seksama. Ketua majelis menuliskan catatan panjang menimbang antara pledoi dan tuntutan jaksa. Ia menutup sidang dengan pernyataan singkat, majelis akan mempertimbangkan semua fakta, bukti serta pembelaan. Putusan akan dibacakan pada sidang berikutnya. Suasana di luar begitu sidang usai, suasana di luar gedung kembali memanas. Masa yang menunggu sejak pagi meneriakan yel-yel menuntut hukuman maksimal. Spanduk bertuliskan tidak ada maaf untuk pembunuh terbentang. Keluarga korban berjalan keluar dengan langkah pelan. Sang ayah Siti berkata lirih, kami tidak ingin belas kasihan. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Bayangkan putusan Arif digiring kembali ke ruang tahanan. Wajahnya lelah, matanya kosong. Ia sadar bahwa nasibnya kini berada di tangan tiga hakim. Pledoi telah dibacakan, penyesalan sudah diungkapkan, tetapi apakah itu cukup untuk menyelamatkannya? Jawaban akan datang pada sidang berikutnya ketika majelis hakim menggetuk palu dan membacakan putusan akhir. Hari persidangan putusan tiba. Ruang pengadilan negeri Surabaya dipenuhi masyarakat, wartawan dan aktivis. Semua mata tertuju pada kursi terdakwa Arif Kurniawan yang duduk dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Pembacaan pertimbangan majelis hakim memasuki ruangan, suasana hening. Ketua majelis membuka berkas putusan setebal ratusan halaman. Ia membacakan pertimbangan satu persatu. Fakta autopsi menunjukkan korban Siti Nurhayati dan Dewi Lestari meninggal akibat jeratan tali plastik dengan pola identik. Barang bukti berupa tali plastik dan gelas kakak terbukti mengandung DNA serta sidik jari terdakwa. Kesaksian saksi mata memperkuat keberadaan terdakwa di lokasi kejadian. Terdakwa memiliki catatan kriminal dan telah mengulangi kejahatan dengan pola yang sama. Hakim menegaskan alasan ekonomi dan penyesalan tidak cukup meringankan. Tindakan terdakwa bukan sekadar khilaf tetapi kejahatan yang disengaja dilakukan dua kali dan mengakibatkan hilangnya dua nyawa. Vonis akhir setelah membacakan pertimbangan, suara hakim bergema di ruang sidang menjatuhkan pidana hukuman mati kepada terdakwa Arif Kurniawan. Ruang sidang mendadak riuh. Tangis keluarga korban PK, beberapa orang bersorak lega, sebagian pengunjung terdiam menahan emosi. Arif menunduk dalam, wajahnya pucat pasi, bibir bergetar tanpa kata. Reaksi jaksa dan pembela jaksa penuntut umum menyambut putusan dengan tenang. Vonis ini sejalan dengan tuntutan kami dan menjadi wujud keadilan bagi korban. Sebaliknya kuasa hukum terdakwa mengaku kecewa. Mereka menyatakan akan mempertimbangkan upaya hukum banding meski peluangnya tipis mengingat bukti yang begitu kuat. Suasana di luar sidang, di luar gedung, masa yang menunggu sejak pagi berteriak lantang keadilan ditegakkan, spanduk dan poster digoyangkan tinggi. Media nasional menyiarkan langsung, menjadikan putusan ini berita utama malam itu. Perasaan keluarga korban mengaku lega meski kesedihan tetap memberas. Ayah Siti berkata kepada wartawan, kami tidak gembira karena orang lain dihukum mati, tapi setidaknya arwah anak kami mendapat keadilan. Keluarga Dewi pun menyampaikan hal serupa. Bayangkan akhir Arif digiring keluar ruang sidang dengan penggawalan ketat.
Ia berjalan lunglai, tatapannya kosong seolah seluruh tenaganya hilang. Di benaknya hanya tersisa hitungan hari menuju akhir hidupnya. Vonis hakim menjadi babak akhir perjalanan panjang kasus ini. Surabaya dan Sidoarjo akhirnya menemukan keadilan meski luka mendalam bagi keluarga korban tidak akan pernah hilang. Putusan hukuman mati terhadap Arief Kurniawan menutup perjalanan panjang persidangan, tetapi gaungnya tidak berhenti di ruang sidang. Reaksi masyarakat, media hingga aparat penegak hukum terus bergulir. Reaksi masyarakat di Surabaya dan Sidoarjo, banyak warga menganggap vonis ini sebagai kemenangan keadilan. Di warung kopi, di terminal, bahkan di media sosial perbincangan soal kasus ini mendominasi. Komentar yang muncul umumnya mendukung keputusan hakim. Kalau tidak dihukum berat dia bisa mengulang lagi, kata seorang warga di Sidoarjo. Namun ada juga sebagian suara yang mempertanyakan hukuman mati. Beberapa aktivis HAM menyebut bahwa hukuman penjara seumur hidup sudah cukup. Perdebatan ini menghangatkan ruang publik, menjadikan kasus Arief sebagai salah satu peristiwa hukum paling kontroversial tahun itu. Sikap aparat bagi kepolisian vonis ini sekaligus menjadi penegasan kerja keras mereka tidak sia-sia. AKBP Rahmat Hidayat menyatakan kepada pers, 6 bulan kami bekerja dalam kebuntuan. Dina menjadi kunci utama. Vonis ini menunjukkan kejahatan tidak pernah bisa bersembunyi selamanya. Tim forensik juga merasa lega. Selama berbulan-bulan mereka meneliti bukti kecil yang tersisa di TKP. Bagi mereka setiap helai rambut, setiap goresan sidik jari akhirnya benar-benar berbicara di ruang pengadilan. Luka keluarga, meski lega keluarga korban tetap menyimpan luka. Anak perempuan Siti Nurhayati yang kini tinggal bersama kakek neneknya sering menanyakan ibunya. Sang nenek hanya bisa memeluk erat sambil meneteskan air mata. Keluarga Dewi Lestari juga menghadapi kenyataan pahit. Mereka kehilangan satu-satunya anak perempuan yang selama ini menjadi tumpuan keluarga. Vonis terhadap Arief tidak akan mengembalikan senyum Dewi, tetapi setidaknya memberi rasa tenang. Liputan media-media nasional menjadikan kasus ini sebagai sorotan utama. Judul-judul berita bermunculan: vonis mati bagi Arief Kurniawan, keadilan untuk Siti dan Dewi, hingga perdebatan hukuman mati di Indonesia menguat. Program talk show di televisi mengundang pakar hukum, psikolog, dan aktivis HAM untuk membahas dampaknya. Ada yang melihat putusan ini sebagai efek jera, ada pula yang menilai sistem hukum harus lebih fokus pada pencegahan. Refleksi publik kasus Arief menimbulkan refleksi mendalam. Banyak yang menyadari betapa rawannya perempuan yang tinggal sendirian di kota-kota besar. Diskusi tentang keamanan lingkungan, kamera pengawas, hingga perlindungan sosial mulai digalakan. Pemerintah daerah bahkan mengumumkan rencana pemasangan CCTV tambahan di gang-gang sepi. Arief dibalik jeruji di dalam tahanan. Arief menjadi pribadi murung. Ia jarang berbicara dengan napi lain, lebih sering termenung sendirian. Petugas sipir menyebut Arief tampak menyesal, namun penyesalan datang terlambat. Setiap malamnya sulit tidur dihantui bayangan wajah korban. Penutup babak vonis mati Arief Kurniawan bukan hanya akhir dari perjalanan hukum, melainkan juga simbol peringatan. Kejahatan bisa berusaha bersembunyi, tetapi bukti ilmiah, kerja keras aparat, dan tuntutan masyarakat akan keadilan pada akhirnya menyeret pelaku ke hadapan hukum. Bagi keluarga korban, keadilan telah tiba meski luka tidak akan pernah hilang. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi pelajaran bahwa kejahatan sekejam apapun akan selalu meninggalkan jejak. Setelah vonis mati dijatuhkan, nama Arief Kurniawan resmi masuk dalam daftar terpidana hukuman mati di Lapas Nusa Kambangan. Proses hukum memang masih membuka ruang banding kasasi hingga gerasi, tetapi publik melihat peluang itu sangat kecil mengingat bukti dan pengakuan yang jelas. Hidup di balik jeruji, Arief dipindahkan ke blok khusus tahanan kasus berat. Hari-harinya dijalani dengan rutinitas monoton: bangun pagi, berdoa singkat, duduk termenung di sudut sel. Petugas lapas menyebut ia jarang berbicara, sering menunduk, dan lebih banyak menulis di buku kecil yang diberikan penjaga. Isinya doa-doa dan catatan penyesalan. Dia sering bilang menyesal tapi tahu sudah terlambat, ujar seorang sipir. Wajahnya selalu kosong seolah tidak lagi punya masa depan. Reaksi publik masyarakat menunggu kabar eksekusi. Di Surabaya dan Sidoarjo, warga masih membicarakan kasus ini di pasar, di jalan, bahkan di sekolah. Banyak yang mendukung eksekusi segera dilakukan agar memberi rasa aman. Namun sebagian kelompok HAM tetap bersuara menolak, menyebut hukuman mati melanggar hak hidup. Media menyoroti perdebatan ini, menampilkan perbandingan pandangan pro dan kontra. Meski demikian, mayoritas masyarakat korban mendukung vonis tersebut. Keluarga korban, keluarga Siti Nurhayati dan Dewi Lestari, menjalani hari dengan perasaan campur aduk. Mereka merasa lega karena keadilan ditegakkan, tetapi kesedihan karena kehilangan anak tetap memberas. Anak kecil Siti masih sering menanyakan ibunya. Sang kakek hanya bisa berkata, "Ibumu sudah tenang, nak. Sekarang yang penting kamu harus kuat." Keluarga pelaku di sisi lain, keluarga Arief di Jombang juga terpukul. Ibunya sering datang ke lapas untuk menjenguk. "Dia anak saya.
Saya tahu dia salah tapi hati seorang ibu tetap ingin melihat anaknya hidup, katanya sambil menangis. Duka keluarga pelaku menambah kompleksitas emosi dalam kasus ini. Refleksi aparat bagi aparat kepolisian, kasus ini menjadi pelajaran besar. AKBP Rahmat Hidayat menegaskan pentingnya teknologi forensik. Tanpa DNA mungkin kasus ini akan tetap dingin. Bukti ilmiah adalah senjata utama melawan kejahatan modern. Pernyataannya dimuat di banyak media menjadi inspirasi bagi institusi kepolisian lain untuk memperkuat unit forensik dan investigasi. Payangan eksekusi, hari eksekusi memang belum ditetapkan tetapi suasana penantian sudah menekan. Arif menyadari waktunya semakin dekat. Dalam selnya ia menulis pesan singkat untuk keluarganya, maafkan aku tidak bisa kembali. Jaga anak-anak agar tidak menjadi sepertiku. Pesan itu menegaskan penyesalan mendalam meski sudah tidak berarti banyak bagi keluarga korban. Penutup bab, masyarakat menanti langkah akhir kapan keadilan benar-benar ditegakkan melalui eksekusi. Sementara itu Arif hanya bisa menunggu di balik jeruji ditemani rasa takut, sesal dan bayangan wajah dua perempuan yang telah menjadi korban dari tindakannya. Tanggal eksekusi akhirnya ditetapkan setelah semua upaya hukum Arif Kurniawan ditolak. Banding ditolak, kasasi kandas gerasi presiden tidak dikabulkan. Nama Arif masuk dalam daftar eksekusi bersama beberapa terpidana lain di Lapas Nusa Kambangan. Malam terakhir, malam sebelum eksekusi, Arif duduk di sel isolasi khusus. Seorang rohaniawan menemaninya mendengarkan pengakuan dan doa-doa pendek yang diucapkan dengan suara bergetar. Ia menulis surat terakhir untuk ibunya di Jombang berisi permintaan maaf dan harapan agar keluarganya tidak ikut menanggung aib perbuatannya. Petugas lapas mencatat Arif tenang namun wajahnya pucat. Sesekali ia terdiam lama seolah melihat kembali semua kesalahan yang ia lakukan. Eksekusi subuh menjelang fajar, regu tembak bersiap. Prosedur dijalankan sesuai hukum. Arif digiring keluar dengan tangan terikat, matanya tertutup kain hitam. Langkahnya berat namun tidak melawan. Perintah komandan regu terdengar lantang. Dentuman senjata memeka kesunyian pagi. Tubuh Arif terjatuh ke tanah. Tim medis memastikan kematian lalu menutup tubuhnya dengan kain putih. Reaksi keluarga korban, kabar eksekusi cepat sampai ke keluarga korban. Ayah Siti Nurhayati sujud syukur berkata lirih akhirnya keadilan ditegakkan. Keluarga Dewi Lestari juga menangis lega. Meski luka tidak pernah sembuh, setidaknya mereka tahu pelaku tidak akan pernah menyakiti orang lain lagi. Anak kecil Siti masih terlalu muda untuk mengerti. Ia hanya memandang foto ibunya memeluk erat sambil bertanya, ibu sudah bahagia kan? Pertanyaan polos itu membuat semua yang mendengar menitikan air mata. Reaksi publik, media nasional menyiarkan berita eksekusi dengan tajuk besar Arif Kurniawan dieksekusi akhir bayangan hitam Surabaya Sidoarjo. Masyarakat banyak yang lega merasa aman karena pelaku kejahatan brutal telah mendapatkan hukuman setimpal. Namun suara kontra tetap ada. Aktivis HAM kembali menyoroti praktik hukuman mati. Debat panjang berlangsung tetapi mayoritas masyarakat menilai hukuman tersebut layak. Refleksi aparat bagi aparat penegak hukum, kasus ini menjadi pelajaran penting. AKBP Rahmat Hidayat menegaskan dalam wawancara, setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak, tidak ada yang sempurna. Teknologi forensik memberi kita kekuatan untuk menyingkap kebenaran. Pernyataannya menjadi simbol dedikasi aparat yang berbulan-bulan berjuang dari jalan buntu hingga akhirnya mengungkap pelaku. Penutup kisah salon sederhana milik Siti Nurhayati di Surabaya kini telah lama tutup. Pintu lipatnya berkarat menjadi saksi bisu tragedi. Rumah kontrakan Dewi Lestari di Sidoarjo ditempati orang lain namun kenangan pahit tetap tertinggal. Kasus ini ditutup dengan rasa lega sekaligus duka. Dua perempuan muda kehilangan nyawa, satu pelaku kehilangan hidup karena keserakahan dan kekerasan. Masyarakat belajar bahwa keadilan mungkin tertunda tapi tidak pernah hilang. Bayangan kelam yang menghantui Surabaya dan Sidoarjo akhirnya berakhir. Namun luka dan pelajaran dari tragedi itu akan selalu dikenang. Dari kisah panjang ini kita belajar bahwa setiap perbuatan jahat pasti meninggalkan jejak. Sekecil apapun bukti kebenaran pada akhirnya akan muncul. Kejahatan mungkin bisa bersembunyi tetapi keadilan tidak pernah tidur. Pelajaran penting bagi kita semua adalah untuk selalu menjaga diri dan keluarga, membangun lingkungan yang aman serta tidak pernah membiarkan keserakahan atau tekanan hidup menyeret kita ke jalan yang gelap. Hukum dan moral akan selalu mengejar siapapun yang melanggarnya. Jika Anda merasa kisah ini memberi makna dan membuka mata, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like untuk menunjukkan dukungan Anda. Klik subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang penuh pelajaran hidup. Aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda selalu menjadi orang pertama yang mendengar cerita terbaru. Tulis juga pendapat Anda di kolom komentar, apa pelajaran terbesar yang Anda ambil dari kisah ini. Saya membaca setiap komentar dengan penuh perhatian.